Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baraka mursiduna syama sahibul wabatajul arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan barokah karomah dari beliau yang menulis kitab Miftahus Sudur ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memahami ajaran beliau, sekaligus mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini wakil talqin izin semuanya karena ada tugas. Jadi saya mewakili wakil talqin. Ya, saya lupa kadang-kadang. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa prinsip dalam berthariqah itu ada 5. Yang pertama, memiliki semangat yang tinggi atau mempunyai cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita yang tinggi itu? Ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses mulai daripada syariat itu segala sesuatu aturan Allah yang sudah ditetapkan, yang dilakukan melalui lahir kita. Thariqah agak masuk ke dalam, yaitu menggerakkan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah. Sedangkan hakikat adalah merasakan keberadaan Allah atau memahami ilmu-ilmu hakiki yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sedangkan ma'rifat adalah lebih dekat dan lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 itu menjadi suatu rangkaian yang kita berharap bahwa dari situlah kita bisa mendapatkan karunia Allah, yaitu untuk mencapai derajat takwa. Maka dari itu, di dalam majelis ini guru mursyid kita tidak membebani kita sesuatu yang berat-berat, tapi secara umum disesuaikan dengan kemampuan. Zikir jaharnya aturannya cuma 165 kali. Kalau mau tambah boleh. Kalau zikir khafinya karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan kita duduk, berdiri dan berbaring, diupayakan untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau seandainya lupa, itu namanya masih manusia. Kalau ingat terus nanti sampai jadi malaikat. Namanya manusia itu ada lupanya. Pasti itu sudah. Karena sudah aturannya memang demikian. Walaupun perintahnya kita
secara terus-menerus mengingat Allah, tapi prakteknya tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa mengingat Allah itu dengan sempurna. Makanya di dalam Al-Quran itu wadkuruni adkurkum, maka kalau kamu ingat kepadaku maka aku akan mengingatmu. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk banyak-banyak mengingat Allah. Pada ujungnya nanti Allah sendiri yang mengingat kita. Jadi kita nggak terlalu repot. Enak Pak ya. Kalau Allah sudah mengingat kita kan enak ya. Kalau di dalam kitab Miftahus Sudur ini itu nanti masuk di wilayah rasa. Jadi walaupun lupa seolah-olah kita ini berzikir aja padahal wis lali. Maka dititipkan rasa itu. Makanya dari itulah balasan dari Allah bahwa Allah sudah mulai mengingat kita. Mengapa Allah mau mengingat kita? Ya karena kita mau memulai mengingat Allah. Suruh 24 jam itu kesulitan, Pak. Ya. Wong manusia ini sudah banyak lupanya. Makanya diberi oleh Allah itu, walaupun dalam keadaan duduk berdiri dan berbaring kita harus mengingat Allah. Cuma pada ujungnya itu Allah sendiri itu. Jadi Allah sendiri, kalau Allah sudah mengingat kita, nanti kita ini diatur oleh Allah. Lebih enak hidup itu. Insya Allah demikian. Jadi memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi adalah yang pertama di dalam prinsip Thariqah Qadiriyah. Saya ingat dulu Pak, pada sekitar tahun 99-2000, ya, mungkin ikhwan-ikhwan yang lama ini pasti tahu. Almarhum namanya Pak Eko ya, almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah ya. Diakui murid oleh guru mursyid kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau hujan begini nih kecil Pak. Bagi ikhwan-ikhwan yang saya lihat berapa tahun yang lalu, bukan penghalang untuk mendatangi majelis. Sekarang ini, kemarin saya di Kebonsari hujan deras, tak hitung cuman wong pitu. Ya. Izin nabi Allah ya. Malunya begini ya. Apakah semudah itu kamu mau masuk surga? Orang-orang yang beriman yang terdahulu itu, ya Pak, Nabi Zakaria itu disembelih, ya. Nabi Isa, pokoknya soro-soro, nabi-nabi. Nabi Muhammad sederhana, fakir. Nah kita sekarang masih lebih enak lah, perjuangannya tidak terlalu berat, paling-paling ya hujan itu. Ya. Dulu namanya Pak Eko ini Pak, itu setiap datang di benteng itu basah kuyup dia, bajunya basah. Setelah hataman saya tanya, sampean tadi bareng siapa? Ya senyum, nggak jawab. Saya dikasih tahu sama ikhwan, ternyata apa Pak? Dari Sidoarjo benteng itu jalan kaki Pak. Jadi jalan kaki itu bukan karena dia punya uang, memang miskin orangnya. Jadi saking miskinnya itu dia tidak mau minta kepada saya pun tidak mau. Makanya dia nggak jawab. Dia jalan kaki itu katanya 2 sampai hampir 3 jam Pak. 2 jam sampai 3 jam. Ya, biasanya 2 jam lah. Nah, keringetnya kan sok diperes Pak. Kan saya kaget. Aduh. Terus ya sudah, karena dia nggak ngomong saya kurang percaya. Habis itu hataman ketemu lagi ya sama. Pakai kok teles kabeh. Akhirnya tak desek. Wis sampean ngaku wae bareng sopo mang. Sama siapa tadi? Jadi ini melaku sampean. Enggih Pak. Jalan kaki Pak. Akhirnya karena jalan kaki
Waktu itu saya belikan sepeda jengki, Pak. Ya, maksudnya daripada jalan kaki kan lumayan ngomong sepeda ya. Oh, iku wis teko dindi teko, Pak. Pakai sepeda itu. Sepeda semi kebu ya dulu ya. Itu dipakai terus itu. Ya agak lumayan lah daripada jalan kaki gitu loh. Ya kalau sepedaan katanya 1,5 jam. Jadi bisa ditembus gitu. Suatu saat dia petugas menjaga Inaba, Pak. Kendaraannya nggak ada, uang nggak ada. Sampai di rumah anaknya nggak bisa beli susu. Akhirnya pulang nggak dibukakan pintu sama istrinya. Ya, maksudnya mau ganti gitu. Akhirnya jalan kaki, Pak, ke Semampir itu. Jadi ya rada sia-sia saja nih ya. Jadi berangkat habis sisa kira-kira jam 9 ya. Oh, lebih lah jam 9, jam 10-an itu. Sampai Semampir di Jalan Semampir Surabaya itu jam 2, Pak. Jalan kaki. Itu saya dapat laporan dari petugas. Kan kedosan aku iki lek gak ngurusi ngono. Akhirnya waduh lek gini terus repot iki. Akhirnya saya lihat betul keadaannya, memang ya nggak kerja, suami istri nggak kerja, nggak dapat pekerjaan, sudah berusaha belum dapat pekerjaan, punya anak 1 waktu itu. Terakhir itu jalan kaki yang terakhir ya, jalan kakinya. Sebelum saya belikan sepeda ini belum. Jadi manakib, Pak. Manakib itu dia jalan kaki ternyata itu. Tapi sampai di Bundaran Waru nemu duit, Pak. Nemu uang sak bendel. Akhirnya karena nemu uang di Bundaran Waru itu, dia memang minta kepada Allah, ya Allah, saya ini terlambat. Kalau saya sudah jam 8 baru sampai di Bundaran Waru, kira-kira sampai di Benteng bisa jam 10 kan sudah buyar gitu loh. Akhirnya sambil kan orang seneng nangis gitu loh. Nangis karena soro, Pak, itu. Jadi nemu uang itu akhirnya dia pakai taksi, Pak. Saya kaget, hebat dong itu, ngarang numpak taksi. Ada nemu duit. Nemu di Bundaran Waru itu pakai taksi. Nah itulah salah satu ikhwan. Dulu hampir-hampir begitu, Pak. Ikhwan-ikhwan itu luar biasa. Kalau hujan ini nggak ada apa-apanya. Makanya ini saya lihat ini sudah rada kendorisasi. Hutan titik wis, wah hutan wis. Padahal itu bagian daripada perjuangan seseorang gitu, yang dilihat mempunyai semangat yang tinggi dalam beramalia, dan itu hanya kecil itu, sangat kecil sekali kalau hujan itu. Maka saya cerita ikhwan-ikhwan yang luar biasa ini, yang sering jalan kaki ini, saking melarati. Saya belikan sepeda jengki, saya lihat dia punya keahlian di grafir kaca waktu itu. Maka saya buatkan usaha untuk membuka usaha. Alhamdulillah akhirnya bisa beli sepeda motor, Pak. Setelah bisa beli sepeda motor, beli mobil, Pak. Ya apa? Beli mobil Cherry waktu itu. Kan hebat ya. Dari jalan kaki, sepeda pancal, ya, sepeda motor sampai beli mobil. Saya kaget ke rumah saya pakai mobil. Loh, duit sampean wis akeh ya. Alhamdulillah, Bah, ono orderan iki. Ya, akhirnya ya ngangkut ikhwan-ikhwan yang ngaji itu. Akhirnya beliau sakit, sakit akhirnya sampai meninggal dunia. Itulah salah satu kisah ikhwan kita yang sampai sekarang memberikan motivasi kepada saya. Jadi kalau hanya sedikit-sedikit ya hal-hal seperti ini ya terlalu kecil untuk tidak datang ke pengajian. Ya. Maka alhamdulillah panjenengan yang hadir di sini ini berterima kasih kepada Allah itu masih diberikan kekuatan, kemudahan. Apalagi yang punya mobil kan nggak kehujanan. Ini sampai sini sudah bersyukur sekali itu.
Yang kedua adalah menjaga kehormatan. Kalau di dalam pondok ini, majelis ini, jadi menjaga termasuk menjaga kehormatan guru-guru kita. Ini agak berat karena Al-Mukarram Aba Ali pernah menyampaikan kepada saya. Jadi salah satu ikhwan yang mendapat predikat baik adalah ikhwan yang bisa menjaga kehormatan guru. Jadi kalau misalnya iki ngaji no endi, jikir gak ada gedek anu asili gitu loh. Nah, itu diantara menjaga kehormatan guru ini memang kelihatannya tulisannya mudah ya. Tapi banyak hal-hal yang kita lakukan yang belum tanbih. Yang tanbih itu dibacanya enak, prakteknya juga agak soro gitu. Karena pada ujung perjalanan seseorang itu nanti ngukurnya itu di tanbih dan untaian mutiara itu. Ya di situ. Dan yang bisa menjaga kehormatan guru-guru kita, insya Allah kita akan dijaga kehormatan kita. Dari barokah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melayani dengan baik. Artinya berkhidmat. Ya. Saya dari dulu itu takdir ya. Saya masuk di dalam majelis ini memang jarang untuk diam, Pak. Saya masuk pertama kali setelah ditalkin, saya itu jam 5 sore itu sudah datang saya di Sedotopo itu. Jadi beber kloso. Jadi saya lakukan. Belum ada majelis ini masih. Jadi tikar-tikar itu sudah saya siapkan. Kadang yang ngewangi kora-kora sembarang saya lakukan. Cuman saya senang. Jadi saya datang itu katanya ikhwan-ikhwan, Pak, gak kawanan sampai teko. Kadang jam 4 saya sudah di sana. Ya nggak ada ikhwan. Tapi masih di Sidotopo ya, bukan di Benteng. Kan kalau sholat itu di jalan. Kadang beliau keluar, ya di beliau keluar itu saya sendirian, Pak. Jadi karena saya pertama, jadi saya diem aja gitu, sambil bantu-bantu gitu. Juga kalau ziarah saya itu menjadi ketua pembantu umum, Pak. Jadi termasuk ngangkut aqua semua itu saya selalu mempersiapkan personil cadangan. Jadi misalnya dari Surabaya itu nggak ngatasi gitu ya. Jadi ikhwan-ikhwan yang sini sudah saya gerakkan untuk membantu. Itu ternyata di sini masuk di dalam hal melayani dengan baik. Jadi khidmat, menjadi pelayan. Jadi menjadi pelayan ya memang seharusnya saya ini pelayan, Pak, gitu loh. Kan melayani sampean gitu loh. Melayani majelis. Lah ternyata dalam khidmat ini banyak para tokoh ulama yang sukses itu melalui jalur khidmat. Jadi bukan dari amalia. Karena khidmat ini adalah kepedulian seseorang terhadap majelis dan sangat diperhatikan oleh guru. Kalau amaliyah itu kan sifatnya pribadi, sampean sholat malam, sampean zikir itu hadiahnya untuk sampean sendiri. Tapi kalau sudah peduli kepada majelis, mau ikut serta, mau menghidupkan majelis, apalagi membantu ikhwan-ikhwan, itu sudah mendapat perhatian yang luar biasa dari guru. Alhamdulillah berjalannya waktu, saya senang mengambil sesuatu yang sulit di pondok ini. Kenapa? Sesuatu yang sulit itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Orang lain pasti berat melakukannya.
seperti melayani masak manakib. Itu 3.000 Pak. Dan terima kasih saya kepada para ikhwan yang membantu, yang banyak membantu di dalam pelaksanaan. Itu kita hanya memasakkan saja Pak. Jadi bahan-bahan itu sudah dibayar dari sana, kita tinggal memasakkan saja ya, tapi prosesnya itu sekarang sudah mulai dipersempit. Jadi mulai alhamdulillah Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dulu mulai Senin sudah kerja itu karena belum pengalaman. Jadi ayamnya 2 kintal itu kalau salah sedikit bisa basi. Hubungan saya dengan orang banyak, jadi kalau salah dalam memasak itu yang disalahkan saya Pak, yang yang berhadapan dengan para pengurus itu. Kalau Iwan yang bantu nggak tahu. Makanya saya katakan itu resiko yang tinggi. Dari situlah kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan walaupun kecil-kecilan ini diridhoi oleh guru kita, sehingga kita tercatat sebagai murid beliau. Dalam melayani ini tidak semua orang kalau saya mengatakan kreatif ya. Jadi tidak harus disuruh. Banyak hal di sini yang kurang jeli orang melihatnya. Misalnya begini, jam ini mati Pak, tapi sudah berbulan-bulan. Ya roh bakal jam ini mati, tapi ya gak ditukar baterai. Akhirnya saya yang beli sendiri. Kan saya yang dapat akhirnya. Mic ini putus. Berapa hari? Tahu mic ini putus. Setelah sholat saya mau, ya Allah itu. Tapi nggak ada yang belikan. Akhirnya saya yang beli sendiri juga. Jadi, masya Allah. Apalagi di Kebon Sari itu sudah miring. Ya, saya ini banyak yang saya urusi Pak. Mosok sampean pahala tapi kabeh. Saya sekarang nguruk di Punggul. Di situ prosesnya luar biasa sulitnya. Belum yang di sini, belum saya yang di Benteng untuk pembangunan itu. Nanti tolonglah yang kecil-kecil itu sampean bergerak terutama saya memikirkan di Kebon Sari itu yang sudah mau rubuh itu. Tapi ya didelok ngono tok. Engko lek wis aku sing nyandak baru kabeh nyandak. Ya opo sih ini. Itu makanya sebenarnya itu kan teman tinggal kalau ada uang ya tinggal tukang ngomong sama saya, Pak, iki tak tandani duit teko ndi teko kene selesai sudah. Nah, Pak Ade Pak Haji Kirman duwe akeh. Delok tok ya gak mari-mari. Banyak hal-hal kecil. Kadang-kadang kamar mandi sawange ku akeh, Pak. Kadang-kadang ini, kok iso ya ngene betul. Banyak. Ya. Jadi hal kecil-kecil itu, khidmat itu ya itulah yang apa itu memang harus ada kepedulian dan apa ya kecintaan. Jadi kalau enggak ya diliwati doa. Ya yang penting sembahyang selesai. Tapi nilainya itu padahal itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya juga ini merasakan bahwa bisa istiqomah dalam majelis ini sampai sekarang ini. Ya dari khidmat itu yang paling bisa dirasakan. Pelayanan itu banyak tantangannya, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang begini ya. Biasanya catorik itu. Sudah dipel, ya. Moro-moro melebu wong gak sandalan kan ya. Iya. Nah, ini kan tadi gegeran. Kalau bisa diambil sisi positifnya bahwa kita itu berkhidmat. Makanya saya kasih contoh, kalau di mall itu bisa. Di mall itu kan dikasih tanda gini ya, kan dipel saja. Mari ngono sampean liwat, ya dipel mana kan ngono. Kenapa di majelis nggak bisa? Wong liwat biasa kan. Ya dibersihkan lagi. Itulah nilai yang paling tinggi balik-balik berseni bekasi sikile wong. Ya soalnya kan nok mall bayaran. Lho iki lah ya bayaran. No akhirat. Nah itu. Jadi jangan dibuat masalah sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kotor ya orang lewat terus ada bekasnya, ada ngotori ya tinggal dibersihkan lagi. Dan dari situlah nilai-nilainya sebenarnya itu. Jadi satu menguji kesabaran kita. Kadang-kadang sudah manusiawi, us barang dibersiheni kotori maneh. Mosok kon nggak ngerti. Itu biasa. Tapi di sini ya bisa terjadi seperti itu. Jadi ada kecil-kecilan ujian lah yang harus kita hadapi. Maka alhamdulillah di sini juga kerja bakti di Surabaya apa sudah. Ini inisiatif dari ikhwan-ikhwan ini sudah sebagian sudah luar biasa, jadi mendukung semua kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Suralaya. Apa hasil dari khidmat ini? Siapa yang baik khidmatnya, maka ia wajib mendapatkan karomah. Jadi otomatis itu. Ya, karomahnya itu kalau dari sini, siapa yang baik khidmatnya, maka ia wajib mendapatkan karomah. Loh, orang itu podo-podo Pak, podo-podo bantu nih sama-sama ya. Terus bedanya di mana? Ya sama dengan orang sholat aja, sama berdirinya. Yang beda yang kita tahu itu niatnya di dalam itu. Apakah ada yang murni 100% karena Allah, ada yang memang ada kepentingan ini, kan ini nggak ngerti. Maka yang bisa membedakan di situ dari nilai yang ada di dalam hati kita. Orang berkhidmat sama juga, bantu-bantu sama-sama masaknya. Tapi yang tidak tahu itu adalah nilai dari kualitas hati itu. Apa pingin dinilai supaya dikatakan dong berkhidmat. Kan gak ngerti. Nah itulah yang sulit itu. Maka Rasulullah menyampaikan, aku melihat dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku tidak melihat lahirmu dan aku melihat apa yang ada di dalam hatimu. Kamu boleh menipu semua orang, tapi aku tidak bisa kamu tipu. Jadi akhirnya pancet aja Pak, pancet. Jadi apa ya istilahnya, kalau tanaman itu harusnya sudah sampai di, kalau bahasa beliau itu, kalau zikir itu ditanam seperti pohon, paling tidak walaupun tidak berbuah itu sudah keluar daunnya, kan nggak berbuah, lumayan wis metu godhonge. Gaya ombo kalau wis godhonge tambah akeh, kena gawe wong ngiyup supaya nggak kepanasan. Aja kuali wong ketemu awak dhewe tambah panas. Beliau menyampaikan begitu, keluar kuncupnya, keluar batangnya, nanti keluar rantingnya, keluar daunnya. Walaupun belum berbuah, tapi sudah lumayan. Paling enggak sudah bisa untuk berteduh untuk orang. Jadi sebenarnya zikir ini bisa kita lihat, kalau ingin menguji hasil zikir kita itu, ya cukup dilihat di tanbih saja. Tanbih untian mutiara. Di situ-situ aja. Sik tetun di zikiru. Tidak berubah walau disakiti. Artinya kadang-kadang kita bersentuhan dengan orang, padahal dengan ikhwan, padahal kita ini nggak salah, tapi disalahkan. Nah nasihat apa? Tidak berubah, jangan berubah walau disakiti. Akhirnya tidak keluar majelis, tetap berzikir. Yang paling penting bahwa yang dikatakan makom, jadi apabila hati itu tidak berubah dan tidak ada kebencian, dan itu sifatnya sangat dalam sekali, jadi sangat dalam sehingga tidak diketahui oleh orang. Makanya bibir bisa tersenyum, hati tetap mendongkol. Jadi ini senyum, cuman sih lumayan, timbang ketok ngamuke ngono lho. Ngarep ngamuk jero ngamuk pisan. Ya, bibir tersenyum sajane aku mau mangkel, tapi ada pengakuan ikhwan itu Pak yang jujur kepada saya. Semen Bah,
Saya ini belum bisa memaafkan, saya ini sudah 7 hari, sudah saya upayakan belum bisa memaafkan. Ya ono sing ngono. Ya gak apa-apa ae dikira sing akeh. Itu ada nilai-nilai yang ada di dalam hati yang diketahui oleh Allah, yang manusia tidak mengetahui. Maka karakteristik seseorang itu di sini insya Allah ya, kalau saya lihat tidak merubah watak dan karakter seseorang, tapi yang dirubah itu hati dan akal. Maka jika orang itu keras, ya keras saja. Ada orang yang memang kayak Sayyidina Umar, dilu-dilu nyabut pedang. Oh no. Ada yang lemah lembut seperti Sayyidina Utsman ya. Maka 4 sahabat itu sebagai contoh dalam kehidupan kita, yang memang orangnya lembut. Tapi ada bahasa yang indah begini, kamu boleh marah di depan, seolah-olah kamu marah, tapi hatimu tidak boleh marah. Kalau Al-Mukarram menasihati saya begitu, kamu boleh marah tapi di luar, tapi hatimu tidak boleh marah. Jangan kamu tersenyum di permukaan, sedangkan hatimu penuh dengan kebencian. Itu lebih berat itu. Karena yang di dalam itulah yang dinilai oleh Allah. Memang yang kita harapkan kita tersenyum memang dalam raut wajah kita, tapi hati kita juga tersenyum. Itu yang dikatakan tidak berubah walau disakiti. Angel napa angel? Lah ditambahin begini, menyayangi orang yang membenci kepadamu. Waduh, lek jarine bojoku ngene. Sampeyan niku iki gak iso iki, kelas-kelasnya awak dhewe iku gak iso. Ya. Iki bahasa yang sangat salah, Pak. Jangan sekali-kali Bapak Ibu ya, ketika sampean membaca nasihat guru mursyid, ya, menyayangi orang yang membencimu, sampean mengatakan tidak bisa. Jangan. Kenapa? Ada bahasa yang lebih indah. Bahasa saya tidak kuat, mohon barokahnya supaya saya bisa melaksanakan amanah ini. Soporo terus barokah mudun jelem. Tadi penyayang sampean. Lah kalau sudah sampean putuskan gak iso, ya sudah, Allah sesuai dengan sangka kita, gak iso. Maka setiap sesuatu nasihat-nasihat dari guru, dari wali-wali itu, kenapa saya jarang kalau di WA gini. Di WA itu kadang-kadang rame, Pak. Mohon barokah Fatihah meninggal. Tapi ini nggak ngomong, tulisan tok. Ya, tulisannya Al-Fatihah itu tulisan. Saya sing mlebu ya tulisannya, Pak. Seharusnya kalau misalnya sudah ada yang meninggal, sampean kalau tulis di WA pun tidak masalah. Langsung saat itu sampean tundukkan Fatihah. Fatihah tunduk untuk almarhum ini, itu yang bener. Kalau cuma SMS tuh amin. Padahal nggak Fatihah lali. Kan mohon itu sebenarnya begitu. Nah, nanti antara WA dan WA itu tembusnya, nggak tembus ke orangnya. Ayo. Saya kalau lihat ada mau meninggal ya langsung tunduk. Saya Fatihah. Kadang saya ingat ya saya kirim lewat WA, kalau enggak ya enggak. Orang yang sakit begitu juga. Pak mohon doa nih sakit, langsung tunduk saya Fatihai. Iki jangan lupa itu, senengan WA tapi gak tahu ndongakno iku jenenge. Itu. Jadi langsung di Fatihai supaya tembus. Nah, itu. Kok tangting ono 100 ngebek-gebek inggon. Tapi gak didongakno. Itu makanya kadang kalau saya sibuk, kalau ini kalau misalnya saya ini ya saya balas, tapi Fatihahnya yang harus pasti didoakan langsung melalui tawajuh, mintakan barokah kepada guru mursyid. Jadi itulah salah satu dari 3 melayani dengan baik. Nanti yang keempat, kelima disambung kalau nanti wakil talkinnya nggak hadir, berarti yang tausiah saya lagi gitu loh ya. Lupa Pak kalau saya ini wakil talkin, Masya Allah lali Pak, Masya Allah ya Allah.
Saya kira cukup kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan kita diberi kemampuan oleh guru mursyid untuk bisa melaksanakan amaliyah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, besok ini acaranya sholat sunnah Rajab Jumat pertama. Ini waktunya karena ada sujudnya yang dibaca itu subuhum kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Itu sebanyak 100 kali gitu. Jadi waktunya itu nanti pas biasanya sampai mepet isya itu. Jadi enggak ada hataman biasanya. Di sholatnya 6 kali salam. Jadi yang dibaca panjang-panjang. Ya, nanti yang mau ikut berjamaah di sini, kalau sendirian sampean terus kesulitan gitu. Lebih baik ikut jamaah saja. Jadi mulai maghrib sudah ada di sini. Untuk acara sholat sunnah Rajab pada Jumat yang pertama. Yang kedua, yang istiqomah sudah melaksanakan di Benteng, setiap Kamis sudah hadir di Benteng, sampai datang ya sebelum maghrib. Terus juga kita juga mengadakan sholat juga di Musola Suryalaya di Kebonsari. Di insya Allah di sana juga dilaksanakan. Jadi carilah tempat yang terdekat. Silahkan mau kemana saja silahkan. Ya, saya kira itu yang perlu pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya mohon maaf Pak, ini ada tambahan paving ya. Jadi ini alhamdulillah sudah selesai. Kita pasang lampu itu terang. Bagus, taman ada tamannya. Jadi ini cuma membengkaknya lumayan gitu loh. Habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.